Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang, kembali jumpa dengan saya untuk video kali ini. Kembali kita simak diskusi Luga Tambunan, ya, dimana diskusinya Luga Tambunan ini banyak sekali fansnya. Mereka suka dengan jok-jok ataupun candaan-candaan yang sersan ataupun serius tapi santai dari Luga Tambunan. Luga Tambunan masih tetap mengusung bahwa siapa istri dari Tuhan, ya, gitu. Baik, nggak usah lama-lama lagi, simak aja diskusi Luga Tambunan ini bersama dengan Oten-Oten, ataupun kalau Luga Tambunan mengatakan tuh dengan Udin Petot, gitu. Saya hanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan. Saking stresnya nggak dapat tangga, loncat juga turun dia. Iya. Jadi kasih tangga, loncat dia. Masalahnya saya dengan Bang Luga satu guru, jadi saya bisa Ditombal memaknai aja apa maksud mungkin Bang Bang Luga. Bang Luga ditombal, enggak ya? Kalau Malu dia, saya ulang ya. Bang Luga. Saya ulang. Bawa ayat ini. Ada orang nelpon. Dia jadi malu, Ada orang Bang. nelpon. Ada orang nelpon tadi. Iya. Jadi gini loh Bang ya. Saya ulang lagi sedikit lagi ya. Jadi gini. Sebenarnya saya tuh bertanyanya polos. Siapa mama kandungnya Yesus? Maria, oke. Siapa bapak kandung? Allah Bapa. Berarti Allah Bapa dengan Maria ini suami istri. Dia bilang enggak. Terus kalau enggak, kenapa Maria jadinya? Terus Allah Bapa jadi Bapak. Kamu sesat. Dia nggak bisa jawab intinya. Dia muter-muter. Nah, makanya saya bilang, berdasarkan Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut rupa loh. Berarti rupanya Hawa itu, rupa perempuan itu diambil dari rupa Tuhan yang memang ada Tuhan perempuan. Makanya dibilang Betul. Sepakat saya. Saya perjelas lagi, rupa kita. Kita cek rupanya Hawa, cantik, rambut panjang. Iya, berarti ada Tuhan yang rambut panjang yang seperti Hawa, itu aja. Rumus dasarnya itu. Betul. Terus bagaimana dengan Adam? Ternyata ada juga yang Tuhan laki-laki, yaitu Allah Bapa. Memang Allah Bapa laki-laki, Allah Roh Kudus perempuan. Nah, tapi karena ini sudah doktrin gereja, kalau ini misalnya ya otomatis gereja Katolik berubah jadi tanah lah, kelindas rata dengan tanah gereja Katolik. Nggak cari janda lagi ya? Ya lu Betul nggak? Yang heran saya, Bang Luga. Gereja Katolik jadi tanah. 1,4 miliar gereja Katolik pindah ke gereja King of King, ngasih perpuluhan triliun ke saya jadinya. Bagi dua Betul lah. nggak? Gue bantuin kau. Oke, nanti saya bantu pelayanannya lu, gak gampang itu. Panggil aja Bang Goto, bantu pelayanannya King of Iya King. dong. Ya otomatis kita ngopi-ngopi lah. Daripada Katolik ngasih ke paus, udah sesat. Iya, betul. Cukur jembut pula. Ya mending kasih ke gua lah. Gua juga butuh duit. Emang cuma paus. Ya bagi-bagi lah, ya kan. Bagi ke saya juga lu gak? Makanya mereka memperjuangkan Roh Kudus bukan mamanya Yesus. Karena kalau Roh Kudus mamanya Yesus, gereja Katolik udah rata sama tanah. Paus sudah jadi pengamen nanti semua. Paus, kardinal, tadi lewat pastor, Bang Bom. jadi pengamen Bang Bom jalanan. Bang Luga, tadi Bang Bom lewat. Mana kita naikkannya? Ya naikkan saya Bang. Pak Bom naik Pak Bom. Berani nggak sama Lei Luga nih kira-kira nih? Jauh ilmunya, Bang. Nggak berani, Bom nggak berani kalau Bang Nggak Luga. berani si Bom. Tadi lewat tadi. Coba Bom kita itu cari. cuma beraninya ketika ada dayang-dayang di sampingnya. Nggak pernah dia tidak bawa dayang-dayang. Betul, ada si Winar, ada si Bang Bom masuk Kidara, ya kan? Bang Luga, Pokoknya gue dukung Luga banget deh, gue dukung dah. Aku juga dukung Luga. Bang Luga. Ya, iyalah. Neraka atau masuk surga Pak Bang Luga? Coba diperjelas dulu. Pak Bom masuk neraka atau masuk surga? Makanya Perjelas dulu, nanti Bang Luga. kan Neraka lah. masuk neraka dong. Itu kan Bom itu kan babunya Katolik. Nah, babu
Lagi udah mau rata sama tanah, jemaatnya kita ambilin, kita pindahin, baru duit. Kan begitu loh, itu jelas banget loh Kejadian 1:7 alam berdasarkan rupanya putus udah. Iya, perempuan udah. Tapi aku benar kan si Hawa ya. hasilnya. Aku benar ya. Aku benar Ada ya. si Hawa. Ambil ayat itu kan. Mana ada cewek-cewek. Nah, coba kita tanya dulu Lailuga. Abang Ya, Jos, silakan. selamat bergabung Bang Jos. Ya, selamat malam, selamat. Selamat malam, selamat malam. Apa Bang Ya. Jos mohon maaf dari Kristen? Gimana? Apa Islam Bang Jos? Saya Kristen Protestan. Ada yang mau ditanggapi perihal dari narasinya Bang Luga Tambunan. Silakan Bang Jos. Narasinya sih tidak cuma temanya ini aja, temanya ini siapa yang bikin, Bang Luga atau Bang Goto? Temanya Bang tadi Luga katakan tentang narasi begini, Bang Luga. Bang Luga katakan Tidak. bahwa itu Bang istrinya Goto begini, Bang Goto begini, begini. Ini kan ada tema, berarti kita bicarakan tema. Tema ini yang dibuat Bang Goto atau Bang Luga begitu. Iya, diskusinya sudah maju Bang, karena Bang Luga sudah masuk, diskusinya sudah maju. King of King. Menurut King of King katanya Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu menceritakan bahwa Bapak itu punya istri namanya Roh Kudus. Bagaimana tanggapannya Bang Jokip ini? Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Silakan. Bapak siapa ya? Bapaknya Yesus yang dipanggil Bapak. Kalau Pak Fajar. Namanya bapaknya Yesus kan Pak Fajar. Emang ada Pak Fajar? Coba baca Yesaya 14 pasal 12. Jadi Bang Jo dijawab dulu tuh Bang Jo. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Menurut Luga, Bapak itu laki-laki, ada istrinya namanya Roh Kudus, wujudnya perempuan, anaknya namanya Yesus. Jadi Roh Kudus istri Bapak. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Silakan dibuka dulu ayatnya baru dibaca. Oh iya, tidak begini. Kalau menurut saya sih, ya kan menurut saya tidak, bukan. Tidak. Itu ada datanya Bang Luga, kasih data. Abang tidak, dari mana datanya? Ya begini, siapa Bang Goto hostnya? Kepercayaan kami Kristen tidak mempercayai ada sistem seperti begitu. Karena kalau begini, kalau misalkan Bang Goto bilang kalau ada ayah dan ibu, secara manusiawi tidak ada, karena Maria pun yang mengandung tidak pernah menikah, hanya sebatas bertunangan. Salah. Begitu, di Alkitab tertulis kok Maria dan Yusuf cuman bertunangan, bukan menikah. Oke. Izin gantian ya. Bang Goto, izin aku paparkan. Aku kan tangan kanannya Luga. Aku udah tahu semua maksud di kepalanya Bang Luga. Baik, ini saya membuktikan kepada saudara Jos bahwa Tuhan itu pernah kawin. Ya, mudah-mudahan abang bisa punya data atau ada Alkitab di samping abang. Coba buka Wahyu 19 pasal 7. Oke, sebentar ya, saya ambil dulu. Iya. Wahyu, supaya kita ngomongnya Wahyu berapa tadi? Wahyu 19 ayat 7. Sabar. Iya. Saya ambil dulu. Bang Luga, izin Bang Luga, aku kan tangan kanan, aku aja yang terjemahkan dulu, nanti abang mainnya. Sabarlah Bang. Berapa persen? Ajar. Main belakang ini. Ada lah. Main belakangnya. Aku dapat jatuh. Langsung aja ke kantor ya, langsung aja ke kantor. Nah, silakan Bang Jos dibaca. Ya sabar ya, Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 7. pasal 19 Ayat 7. ayat 7. Saya baca ya. Iya, silakan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Siap sedia. Nah, ini gue jabarin. Narasi Di dalam narasi ayat apa ini, yang abang mau sabar ini di dulu, sini? sabar. Iya, sabar Bang. Aku kan yang bawa dalilnya, jadi aku jelasin. Di dalam ayat ini dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Dia ini huruf besar. Dalam pemahaman Kristen, huruf besar ini adalah Tuhan.
Karena hari perkawinan anak domba, kembali lagi huruf besar, berarti Tuhan di situ. Dan pengantinnya telah siap sedia. Berarti perkawinan Tuhan di Wahyu 19 pasal 7 ini terjadi. Setelah perkawinan, ya, pastilah mereka mempunyai keturunan, ingin punya keturunan. Abang baca Kejadian 1 pasal 26-27. Kembali lagi. Iya, nggak apa-apa. Oh, abang sudah baca. Baik. Di Kejadian 1, 26, 27, setelah perkawinan Tuhan, maka dia punya anak. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Kejadian Sekarang, 1 ayat pasal 26, 27. Kejadian 1 ayat 26, 27. Iya, betul. Kejadian 1 ayat 26, 27. Mana itu? Berfirmanlah Allah, ya kan, begini kan? Iya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, Ya. sudah. Di Kejadian 26, 27 ini ada percakapan dua sosok. Di sini dikatakan, baiklah kita ini kan jamak, dia lebih dari satu, menjadikan Ya, benar. manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini jamak lagi kan. Saya langsung lompat aja ke ayat 27, maka diciptakannya laki-laki dan perempuan. Artinya Bapak ini sebenarnya punya istri, ya. Karena apa? Kenapa dia dikatakan punya istri? Karena dia menciptakan rupa makhluk serupa dengan gambar mereka. Ada laki-laki, ada perempuan, gitu, ya. Jangan dipotong dulu ya, Bang, ya. Ditanggapin dulu. Oke. Kemudian Abang baca lagi Hosea 2 pasal 2. TB. Sabar ya. Saya bacain aja. Saya tandai dulu ini, soalnya sudah ayat banyak ini. Iya, 4 ayat, Bang. Setelah ini 4 ayat. Nanti Abang lanjutkan. Hosea 2 pasal 2. Iya. Coba Abang baca dulu supaya saya Oke. sambil buka. Hosea 2 ayat 2. Setelah perkawinan terjadi kelahiran, kemudian terjadi percekcokan. Maka di Hosea 2 ayat 2 ini dikatakan begini. Hai anak-anakku, ibumu bukan istriku lagi, dan aku bukan suaminya. Sebab perkarakanlah dia, supaya jangan bersinah dan melacur lagi. Artinya karena satu dan lain hal terjadi percekcokan. Nah, diceritakan di dalam Hosea. Kemudian ending terakhir jatuh di Yesaya 50 pasal 1. Karena tidak ada kata sepakat. 50 ayat 1. Iya, di Yesaya 50 ayat 1. Karena tidak ada persepakatan antara laki-laki dan perempuan ini, maka mereka maju ke pengadilan. Ini bunyi ayatnya. Yesaya 50:51. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surai cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih-penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Intinya di Yesaya 50 pasal 1 ini keluar surat cerai. Nah, kronologis 4 ayat ini adalah ketika Tuhan kawin, menikah, kemudian dia mempunyai anak di Kejadian 1, 26, 27. Kemudian terjadi percekcokan, dan pada akhirnya di Hosea 2 ayat 2 pada akhirnya maju ke pengadilan, keluarlah surat cerai. Surat cerai itu dikeluarkan di Yesaya 50 pasal 1. Silakan Abang tangkap. Silakan ditanggapi. Iya, oke. Dari semua narasi yang Abang katakan tadi, saya bisa tangkap satu hal. Begini Bang, kalau narasi Abang tentang ada perkawinan, pertanyaan saya satu Bang. Iya. Abang tahu istrinya siapa? Iya. Kalau itu spesialisnya Bang Luga. Silakan Bang Luga dijelaskan. Bang Luga. Siap. Bang Luga dijelasin Bang Luga. Siapa istri Tuhan? Apa tadi pertanyaannya? Diulang.
Siapa bertanya. istrinya Tuhan? Kata. Nah, karena gini Bang ya. Oke, ya, oke. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Kalau kita lihat dari Kejadian 1 ayat 27, Tuhan itu menciptakan sosok laki-laki dan perempuan yang hubungannya adalah suami istri. Ya. Jadi Adam dan Hawa adalah suami istri. Nah, Adam dan Hawa yang suami istri ini diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Berarti Tuhan itu suami istri. Nah, pertanyaannya seperti ini. Siapa istri Tuhan? Masalahnya anaknya udah ada. Yesus anaknya. Ajaran Kristen mengajarkan Tritunggal. Bapa, anak. Kalau kamu nanya siapa istrinya, ya jawabannya udah gampang banget itu. Ya dia istrinya ya Roh Kudus. Kan udah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan itu kan suami istri sama anaknya. Bang Luka bilang istrinya Roh. Ya, Jelas ya? Bang Luka ya. Bang Luka, kita pelan-pelan ya. Bang Luka bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Bapa. Iya. Anak dan Roh Kudus itulah Ibu. Begitu nanya Abang ya. Betul. Alkitab tidak menjelaskan kalau Roh Kudus itu mamanya Yesus. Terus Oke, Abang ambil ini pertanyaan dari bagus. mana, Bang? Ini pertanyaan bagus. Ya. Begini Bang ya. Tuhan itu punya rahasia yang tidak boleh semua harus dikasih tahu. Ya. Dia berkata bahwa itu bergaul karib dengan orang yang dikasihinya. Kitab itu sangat jelas kalau Roh Kudus itu adalah istrinya Bapa, ya. Tetapi memang sengaja tidak ditulis. Kenapa tidak ditulis? Supaya kita ini mau bekerja, mau mencari, mau meriset, mau menggali. Kita ini bukan anak kecil yang cuma dikasih makan, disuapin, didikte. Kita ini perlu meneliti. Sama seperti Thomas Alva Edison. Kalau Thomas Alva Edison, dia tidak melakukan penelitian, tidak akan ada bola lampu, Bang. Ya. Kirim bola lampu dari langit, ya, untuk malam hari. Tapi kita perlu bekerja. Sebentar, sedikit lagi, ya. Contoh, dari mana kita tahu Roh Kudus itu adalah istri Bapa? Yang satu, dikatakan bahwa keluar dari Bapa. Itu satu poin ya. Keluar dari Bapa, satu dengan Bapa, tapi bukan Bapa, itu jelas istri, Bang. Ada diambil, jadilah seorang Hawa. Roh Kudus itu juga sama, keluar dari Bapa artinya tulang rusuk dari Bapa. Maka jadilah Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada di dalam Bapa, makanya disebut Tritunggal. Tidak bisa dipisahkan. Yang tidak bisa dipisahkan itu cuma istri dengan anak, ya. Kalau tetangga, tante, tulang, teman, pacar itu masih bisa dipisahkan. Yang tidak bisa dipisahkan itu cuma istri, karena sudah menjadi satu daging, ya. Seperti di dalam kitab Kejadian 1 dikatakan, hendaklah seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ini ada saja, tapi nggak mampu. Jadi kalau abang mau pintar, nurut, belajar, ya. Tapi kalau abang memang belajar, ya udah, telan aja doktrin gereja itu. Makanya gereja nggak bisa bertumbuh karena tidak ada pewahyuan. Oke, Bang. Ya, Bang. seperti itu. Silakan dulu dibantah. Terima kasih atas narasinya. Saya nangkap narasinya Abang. Saya kasih poin begini, Bang. Kekristenan bersumber dari Alkitab, berarti apa yang tidak ada di Alkitab memang tidak diajarkan, Bang.
memang kita tidak tahu tentang yang luar-luar, karena yang kita tahu ya berada di firman, karena firman itu Tuhan sendiri, begitu Bang. Jadi kalau Bang bilang kalau Roh Kudus itu ibu apa mamanya, oke, itu menurut Abang. Tapi menurut iman kami, saya sebagai seorang Kristen, saya bantah, saya bilang salah. Menurut saya ya. Kita lari ke Kejadian 1 ayat 27. Ya, oke. Sekarang saya tanya ya. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan suami istri berdasarkan gambarnya. Pertanyaan siapa? Kalau memang suami istri itu adalah gambar dari Tuhan, pertanyaan saya siapa? Siapa istri Bapak? Siapa Kejadian istrinya? Kejadian 1 ayat 27 ya. Kejadian 1 ayat 27 itu kan Allah menciptakan suami istri itu kan? Laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan itu suami istri bukan? Ya. Tapi ayat Adam ini dan Hawa suami istri gak? Tapi ayat ini nggak ada tulis suami istri, Bang. Adam dan Hawa itu suami istri apa kumpul kebo, Dodong? Kau susah kali diajarin. Adam dan Hawa itu suami istri bukan? Bang, Tuhan itu juga, Adam dan Hawa itu suami istri bukan? Persepsi Abang sudah berbeda, Bang. Tuhan menciptakan cuma Adam. Yang saya tanya, Adam, terus ada istrinya nggak? Ada istrinya nggak? Iya benar. Tapi Adam ada istrinya nggak, woi? Ada nggak istrinya si Adam? Iya, tapi Hawa itu bukan diciptakan oleh Dewa seperti Adam. Gitu. Bukan itu yang saya tanya, Adam itu dengan Hawa itu suami istri bukan? Suami istri, tapi Abang tidak merujuki ayat itu. Salah, Bang. Oke, stop dulu. Aduh, orang ini makin bodoh aja. Udah dibilang Adam dan Hawa diciptakan berdasarkan rupa dan gambar Tuhan. Ya. Berarti kan Tuhan suami istri dong. Yang diciptakan itu suami istri. Lalu Tuhannya suami istri gak? Tuhan Esa. Tuhannya suami istri gak? Dibilang di situ Adam dan Hawa diciptakan menurut rupa dan gambarnya, itu udah 2 orang di situ. Ya, 2 orang. Allah, Tuhan. Tunggu. 2 orang, suami istri bukan? Ya. Suami istri bukan? Ya. Suami istri bukan ada. Kalau Adam dan suami istri, berarti Tuhan yang menciptakan suami istri ini berdasarkan rupa dan gambarnya, suami istri bukan Tuhannya. Tuhan suami tidak, istri Pak. bukan Tuhannya. Tuhan Esa kok satu. Loh, sudah dibilang, si bal-bal seperti ini kayak Esa-Esa. Sudah dibilang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berdasarkan rupanya. Kenapa jadi lari ke Esa gitu? Iya, memang benar. Aduh. Saya tidak pernah membantah kalau Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Memang benar. Tapi tadi Abang bilang Tuhan punya istri. Ya salah, Bang. Tuhan itu Esa satu. Kan Adam dan aduh, kamu jangan lari ke Esa dulu. Kamu fokus di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai suami istri berdasarkan satu rupanya. Rupanya pun dari Tuhan itu si Hawa. Biar ngerti kau. Gambar dan rupa Terus Tuhan. hubungannya Ya, juga Adam dan Hawa, berarti kan suami istri. Pertanyaannya, kalau Adam dan Hawa suami istri ini diciptakan berdasarkan sorga, diciptakan berdasarkan gambarnya Tuhan, berarti Tuhan suami istri enggak? Enggak juga? Tuhan bukan. Bunuh diri lah kau, susah kali kau diatur, tolol. Mana ada Tuhan kawin? Sabarlah, sabar. Sabar. Mana ada Tuhan kawin, Ini Bang? udah doktrin gereja nih. Bang, kalau bicara aja, Bang, tapi jangan sampai bersundal dengan doktrin. kata-kata begitu. Nggak boleh, Bang. Kata-kata Bang tolong Luga, begitu, jangan. Bang Luga Iya, Bang. harus, Bang Luga sebentar, Iya, Bang iya. Luga. Bang Luga harus ekstra sabar menjelaskan orang yang belum paham dengan kalimat di Oke. ayat tadi, Pak. Harus sabar. Ya, Oke. lanjut. Oke. Abang kalau ngomong saya, tapi Oke, terima kasih. Saya ulang ya. tapi jangan hina-hina saya begitu. Oke. Dibilang Saya tolong ulang lah, ya. bodoh lah, apalah. Oke. Jangan, Bang. Oke, sorry. Nggak boleh begitu.
Mau diskusi kok, lagi. diskusi yang baik Udah lah. sekali lagi saya dulu bilang Oke Bang sorry. Jos, aku Oke. tengahi Bang Jos. Oke, Bang tengahi. Oke, jadi Bang Luga Ulang tidak lagi boleh. pelan-pelan ya. Silakan diulangi. Rai Luga, silakan. Oke, saya udah bilang udah oke. Saya ulang lagi ya, Allah disebut di situ kita, berarti kan lebih dari satu. Ya. Jamak berarti. Menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya maksudnya apa sih? Menurut gambar Apa yang dimaksud dengan gambarnya? Menurut gambar dan rupa. Berarti menurut gambar dan rupa itu laki-laki dan perempuan. berarti Laki-laki sama dan perempuan. dengan Tuhan. Oke, berarti rupanya Hawa ini rupa siapa? Rupanya Hawa rambut Rupa manusia. dari bukan rupa manusia. Tuhan, laki-laki dan perempuan itu rupa dan gambar. Hawa yang punya payudara, punya rambut panjang. Rupa siapa itu? Yang ada payudara gambar siapa? Abang mau putus-putus, Bang. Rupa siapa? Macet. Rupa siapa, Bang? Adam diciptakan melalui gambar dan rupa Tuhan. Suaranya suara perempuan itu darahnya rupanya seperti Hawa. Ada wajah perempuan, ada rambut panjang, itu rupa Tuhan, ngerti nggak? Ya. Tuhan. Terus Paham nggak? lanjut. Nah, oke, satu step dia udah menang ini. Kalau ada Tuhan perempuan, berarti hubungannya apa? Suami. Hubungannya apa? Kalau ada yang Tuhan perempuan, ada Tuhan laki-laki, hubungannya apa? Hubungannya apa namanya? Hubungannya apa? Hubungan pertemanan? Hubungan cuma gesek-gesekan doang? Saya Apa nangkap abang punya hubungannya? maksud. Berarti maksud abang begini. Tuhan ada yang Tuhan laki-laki, ada Tuhan yang perempuan, begitu. Betul. Silakan abang tanggapin. Ah, begini, Bang. Alkitab tidak menjelaskan atau iman Kristenan tidak pernah berbicara tentang Tuhan perempuan, Bang. Tuhan yang kami percaya cuma satu, begitu, Bang. Jadi kalau abang bernerasi ada Tuhan perempuan, Tapi nggak ada ayatnya kan? saya sanggah, Bang, begitu. Iya, tapi kan Tuhan satu kan nggak ada ayatnya, Bang. Tapi kalau Tuhan ada laki-laki, diciptakan menurut rupa dan gambar, ada ayatnya. Tapi kalau abang bilang tadi, abang cuma Esa itu satu keluarga, Bang. Bukan Esa itu udah. Esa itu satu keluarga. Bapak, ayah, dan anak. Itu namanya satu kesatuan. Bapak, Jadi ibu, sekarang dan anak. Bapak, ibu, dan anak. yang gambarnya seperti dan anak itu yang disebut Esa, bukan satu berdiri seperti tiang listrik. Seperti itu. Makanya dibilang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berdasarkan rupanya, berdasarkan gambarnya. Jadi gambarnya Tuhan. Hawa juga gambarnya Tuhan, berarti ada Allah Bapa yang laki-laki, Allah Roh Kudus yang purna. Itu nggak bisa dilawan. Sampai abang bunuh diri, nggak bisa dilawan itu. Iya. Kecuali ayat itu dihapus dari Alkitab. Abang hapus Saya mengerti. Alkitab, abang nggak bisa lawan. Maksud abang. Saya mengerti maksud abang. Saya mengerti, tapi begini, apa yang kami percayai sesuai apa yang ada di dalam Bible, Bang. Kalau nggak ada, Jadi begini, Gitu. saudaraku Jos Tapi, ya. Menurut saya menangkap dari narasinya Bang Luga, saya bisa nangkap
Bang Luga ingin menjelaskan kalau Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan kemudian menikah, dapatlah dia anak. Gitu loh, itulah Yesus. Begitu kira-kira Bang Luga. Iya Bang, saya mengerti, tapi Betul, dalam betul. iman kekristenan, di dalam Alkitab pun nggak ada tulisan, nggak ada ayat tentang Tuhan perempuan Bang. Gitu. Begini. Jadi kalau abang Kita Ya, tidak coba, ada Bang. ayatnya Tuhan perempuan. Sebentar Bang, sebentar ya. Gini Bang, di dalam Alkitab tidak ada ajaran Tuhan. Itu yang ngomong pendeta Bang, bukan Alkitab yang ngomong. Karena pendeta ini tidak mampu menelusuri kitab suci itu. Karena menelusuri kitab harus bayar harga Bang, aja butuh perjuangan, apalagi mengenal Tuhan itu dari perjuangan mendapatkan istri. Nah, bagi siapa yang bayar harganya, dialah pemenangnya. Di dalam jelas Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar laki-laki dan perempuan. saya sanksi kalau abang ini Tapi berharga. karena berharga, Bang. kalian lari Saya sanksi. Tanya Tuhan dengan Anda, mengatakan Jos. saya Sebentar Bang Luga, aku tanya dengan Jos. Itu Yesus itu anak Allah bukan? Anak Allah yang hidup. Ya, berarti Yesus anak Allah kan? Anak Allah yang hidup. Ya, mau hidup mau mati yang penting dia anak Allah ya. Iya, anak Allah yang hidup Ya. Bang. Ya. Terus anak ini bisa lahir asal atas hubungan perkawinan kan? Enggak. 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 Kata siapa? Enggak ada. Gimana itu Bang Luga? Gimana tuh Bang Luga? Silakan Bang Luga. Oke, begini. Ketika Yesus turun ke dunia, memang Maria tidak melakukan hal dengan Yusuf. Itu betul. Tetapi Yesus sudah jadi anak ketika Maria. Ini adalah hasil, makanya disebut anak Allah. Kala langit, Allah Bapa berkata, yang kukasihi. Abang bicara putus-putus Bang. Merpati. Ya, sabar. Kenapa Yesus, Roh Kudus ini merpati? Kan ada bapaknya. Tetapi memang Tuhan itu nanti akan dibongkar di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya sudah beberapa kali orang kelihatan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu perempuan, ibu dari segala yang hidup. Oke lah, Bang, yang oke lah. Ini Saya harus saya tidak menyangka abang harus belajar. abang punya narasi. Paus pun harus Saya tidak menyangka. Paus Cuma pun harus begini, Bang. belajar. Sesuatu yang abang omong nggak ada di dalam Bible Bang. Jadi kalau abang tanya tentang kekristenan, pasti dijawab sesuatu. Kejadian 1 ayat 27. Jawab sesuatu Bible. Kan tadi Kejadian 1 ayat 27 kau sudah percaya. Oh iya Bang, sekarang nggak percaya lagi. Tadi udah percaya, sekarang mundur lagi. Saya tidak. Kan saya itu bilang diciptakan Bang, menurut gambar siapa? Oke. Bang, ada Nah, diciptakan sekarang saya dengan tanya, gambar dan perempuan rupa Allah. diciptakan berdasarkan gambar siapa? Gambar dan rupa Allah. Perempuan itu gambar siapa? Gambar dan rupa Allah. Perempuan. Berarti Allahnya ada yang punya payudara dong. Enggak.
Wajahnya, rupanya. Loh, kan rupanya berarti ada rupa cewek. Ada rupa cewek. Enggak juga. Tadi udah, tadi mundur, maju, mundur, maju, mundur. Gimana sih kau ini? Bang, dia nggak, abang kalau ngomong begitu, maju mundur. abang kalau ngomong Iya, begitu, maju mundur. abang nggak bisa menyerang iman sayang, bang, nggak bisa. Sekarang saya tanya, perempuan itu diciptakan berdasarkan rupa siapa? Perempuan dan laki-laki dalam Perempuan kurung Adam dan Hawa diciptakan melalui gambar dan laki. Saya tanya perempuan aja. Perempuan diciptakan. Oke, payudaranya Hawa itu dia. Payudaranya Hawa. di Alkitab mana tertulis, bang, kalau itu merujuk, Gambar dari payudara siapa itu? kalau itu Diciptakan merujuk berdasarkan payudara siapa? Itu payudaranya. nggak ada, bang. Au ai ai u ai u ai. Itu gambar siapa? Hanya Hawa itu diciptakan Hawa bervagina. diciptakan melalui gambar rupa Allah, bang. Tapi kalau abang merujuk ke payudara, nggak ada itu di Alkitab. Gitu saja, bang. Gini. Lalu izin, payudara. Bang Luga, izin Bang Luga, izin. Biar Udah tidak gila, kemana-mana. memang. Udah lah, Bang. Nggak, maksudnya gini. Iya, Kalau nggak memang apa-apa. udah gila, Memang harus sabar, udah. Bang Luga. Abang harus sabar. Bukan udah gila, bang. Jelaskan. Sesuatu yang tidak tertulis, nggak mungkin saya bawa ke sini, bang. Iya. Saya bicara Oke, data Jos. loh. Iya, Begitu. Jos. Jadi gini, Jos. Iya, oke. Jos, supaya kita tidak berputar di situ ya. Dia mengawasi sudah 30 menit. Sabar, Bang Luga. Jadi gini, Bang Jos. Yang dimaksud Bang Luga itu ini. Ketika di kejadian 1 pasal 2627 itu kan ada percakapan di sosok ini. Ya. Sosok ini bercakap-cakap, kemudian berencana untuk membuat makhluk yang serupa dengan gambarnya. Maka dikatakan, marilah kita menciptakan manusia, berfirmanlah Allah. Ini ayat 26 ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertanyaannya ke Bang Jos, kalau kata kita itu tunggal apa jamak? Jamak, bang. Bang, jamak, baik. Nah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Gua potong ke ayat 27, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Siapa kata jamak ini ketika dia berencana untuk menciptakan laki-laki dan perempuan? Siapa sosok ini yang berbicara? Dia berbicara kepada siapa menurut Abang? Maksud yang ngomong siapa? Bang Amir ya? Saya akal sehat paling ujung bawah. Oh, akal sehat. Oh, Bang akal sehat begini. Iya. Begini, bang. Iya, siap. Ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab ada ditulis dalam tunggal, ada tinggal jamak. Seperti yang tadi ayat yang tadi 26 kan kita berarti kan jamak, ya kan? Nah, di situ ayat itu tidak pernah menerangkan tentang adanya suami, adanya istri. Begitu. Tapi kalau kita merujuk ke ayat yang sebelumnya, Tuhan menciptakan dengan tangan sendiri, itu debut tanah. Begitu debut tanah diciptakan Tuhan menjadi seorang laki-laki Adam, dan Tuhan menghembuskan nafasnya, jadilah dia bisa bernapas. Begitu, bang. Bukan ke situ. Jadi Abang tidak terlalu jauh. Abang gimana bang? Jos, izin Bang Gimana? terlalu jauh. Gimana, Bang? Yang Gimana, kita Bang? mau tanyakan itu adalah ketika konteks ayat ini bercerita kita, kemudian ada ciptaan laki-laki dan perempuan, maka dilirik kata kita ini apa maknanya? Apakah benar ketika proses penciptaan ini di kejadian 1 ini adalah percakapan dua sosok, atau memang hanya satu sosok? Karena ada kata kita di situ. Kalau dari ayatnya kita berarti kan jamak berarti lebih dari satu. Berarti dua sosok. Karena kan jamak. Kecuali kan kecuali Iya, tunggal, lebih, ya kan, Bang? Iya.
Oke, iya. Terus? Oke, ketika abang katakan jamak, ada sosok yang diciptakan berupa laki-laki dan perempuan yang menyerupai sosok orang yang berbicara ini. Iya kan? Maksud coba abang ini laki-laki dan maksud abang ini saya tangkap berarti berarti yang dua orang ini ada laki-laki ada perempuan begitu. Betul. Oke, lanjut bang, laki-laki dan perempuan. Iya, karena kan ciptanya laki-laki dan perempuan, bang, yang sesuai dengan sosok yang menciptakan, gitu. Itu maksudnya Bang Luga tadi. Sehingga, nih kembali lagi nih, sehingga Bang Luga berpersepsi tentang Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak adalah Bapak itu sendiri, ya. Bapak adalah Bapak itu sendiri, Putra itu adalah Yesus, dan Roh Kudus ini adalah ibu daripada Yesus. Karena disesuaikan dengan dalil tadi, Bang. Adanya dua sosok yang berbicara dan menciptakan. Bang akal sehat, begini Bang akal sehat. Pernyataan narasi yang dikatakan oleh Bang Luga, saya tidak akan pernah menyanggah. Itu iman Abang Luga. Saya tidak menyanggah. Yang saya menyanggah kalau misalkan ayatnya tidak ada di Alkitab begitu Bang. Kalau Bang Luga mau bernarasi tentang apapun yang Abang Luga tahu, saya tidak akan pernah menyanggah asalkan ayatnya di Alkitab ada tertulis begitu Bang. Itu tertulis tadi, Bang. Itu tertulis tadi. Benar, ada dua sosok. Benar. Jadi saya tidak pernah menyanggah Bang Luga atau berpikir yang lain tentang Bang Luga. Nggak boleh begitu. Narasi orang itu kita harus hargai. Iya. Berarti dalam hal ini Bang Luga tidak salah kan kalau menarasikan bahwa sosok dalam Tritunggal ini adalah ikatan antara bapak, ibu dan anak. Tidak salah. Apa yang Bang Luga katakan tidak salah. Saya tidak akan pernah menyanggah begitu, Bang. Iya, berarti Bang Luga yang salah menanggapi. Lanjut Bang Luga. Bang Luga kalau mau bicara apapun, ya itu kan narasinya Bang Luga, sekolahnya Bang Luga. Saya tidak akan pernah menyanggah. Ya terserah Abang. Iya Bang Luga, nggak disanggah. Iya Bang Luga. Bang Luga juga nih yang salah nih. Sekarang begini. Terus begini Bang, kalau Abang mau bernarasi, nggak usah cekcok terus. Saya tidak. Terus panggil tolong bodoh. Jangan begitu, diskusi itu nggak ada begitu-begitunya. Sebentar. Kita kan nggak kenal di sini. Jadi wajar namanya perdebatan itu wajar. Kecuali kita udah kenal, itu beda cerita. Iya, Bang. Memang benar. Bukan masalah Abang menghargai saya, bukan. Memang kita nggak saling kenal, Bang. Tapi please, Bang. Bukan masalah. Hargai juga orang, Bang. Iya. Jangan semua Abang pukul rata. Begitu. Iya, Bang Luga jangan. Saya juga orang sekolah, Bang. Begitu. Gini loh ya. Saya satu, kita berdebat, ya. Kalau misalnya saya menganggap ada Anda misalnya keterlambatan tapi kalau Anda tidak mau digituin juga nggak masalah, ya. Saya kan, ya. Jadi Abang jangan terlalu tersinggung di sini. Ini dunia debat. Saya tidak pernah tersinggung, Bang. Jangan masuk debat dulu. Dunia debat pun saya tahu. Dunia debat saya tahu, Bang. Tapi kalau sudah mengarah ke kebencian begitu nggak usah. Begitu, Bang. Orang baperan banget. Ya udah, maaf. Udah. Saya udah minta maaf. Udah, cukup. Ribut amat sih orang kita di sini mau berdebat kok jadi baperan. Iya. Udah. Bukan mau. Abang itu dijawab kalau sudah. Bang Jos nggak usah dilanjutin lagi. Bang Luga udah minta maaf. Udah turun lagi. Kembali lagi lah diskusi yang baik, nggak apa-apa. Memang dalam perdebatan ini terkadang emosional kita bermain. Tetapi tidak ada niat untuk menghujat karena ini namanya juga orang debat. Saya kan juga tidak saling mengenal. Yang penting kita nggak saling kenal kok baperan amat sih. Iya baik. Dilanjutin lagi Bang Jos. Bukan saya baperan. Abang di sini tamu, saya di sini juga tamu, Bang. Hargai di Komal ini yang punya host.
main maki-maki aja Iya, bang. iya. Saya aja dibilang goblok dari tadi, saya nggak marah loh. Sudah bang, saya sudah Tapi saya kan kacamata tidak. hitam, Saya Bang. biasa aja, saya Sudah. ketawa-ketawa aja karena saya pikir Iya ini sudah. Tapi saya tidak Aduh. pernah bilang abang begitu kan, seperti goblok. Iya, Tolong sudah, kan, sudah. Saya sudah nggak pakai bilang kacamata saya. hitam. Tolong hargai Perasaannya kacamataku gitu, ya. gua aja. Tolong teman-teman yang Selalu. narasumber, tolong hargai kacamata saya ya. Saya sudah pakai kacamata hitam. Jangan lagi kita ada perdebatan. Diskusilah dengan baik. Lanjut lagi. bukan lanjut. membahas kita ini bahas Tuhan di sini, Bu. Saya dari tadi dikatain goblok juga santai aja karena saya di sini fokus ke Tuhan. Udah ya. Nah, saya rasa cukup ya. Bukan masalah. Nah, kita di sini mau menyatakan siapa yang benar, siapa yang itu udah gambar Tuhan. Ini malah perasaannya lah yang harus dijaga. Ini amat sih. Udah saya Begini rasa aja. teman-teman cukup. Nggak ada yang mau perlu dibahas lagi orangnya. Udah saya juga udah jadi malas ngobrol sama kamu. Jadi malas jadinya. Kalau tadi dia nggak ngomong gitu, saya masih ngomong panjang ini. Tapi gara-gara gitu jadi malas. Udah capek awak. Tapi coba awak tengah-tengahin, Le. Jadi Bang Jos, apa yang disampaikan Bang Luga Tambunan 44 ini abang nangkap ya? Nangkap saya nangkap Oh. semua narasinya Bang Luga, saya nangkap. Dan Abang Luga ngomong, saya tidak pernah menyangka. Itu kan sekolahnya abang, pelajaran abang, saya tidak bisa menyangka. Ya Bang Jos, jadi kami informasikan Bang bahwa Ya udah, ilmu pengetahuan cukup, itu mahal harganya. Ilmu pengetahuan itu mahal harganya. Jadi penelitian dari Bang Luga Tambunan ini perlu kita dengarkan. Masalah mau ditanggapi silahkan tanggapi. Memang itulah ilmu pengetahuan. Ada yang menanggapi, ada yang menyampaikan, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah setelah tadi yang disampaikan Bang Luga Tambunan, ada yang mau ditanyakan nggak sama Bang Jos yang masih bikin ragu-ragu dalam hati Bang Jos ini? Sebenarnya begini Bang, pertanyaan sih tidak ada. Cuma begini, kalau kasih pertanyaan ke saya jawab menurut Bibel saja Bang. Kalau di luar Bibel kan yang tidak ada berarti saya tidak bisa jelaskan. Begitu kan Bang? Begitu seperti yang Abang Luga bilang ada suami istri ibu. Itu kan Abang yang ngomong, saya tidak akan menyangka. Gitu. Ketika saya dibalik saya jawab sesuai isi Bibel. Begitu Apalagi orang di sini, kita kan sudah cukup. Tapi Le Luga, ada yang mau kutanya sama Bang Jos sebenarnya. Bang Jos mendengarkan Ya, silakan. pemahaman, mendengarkan penelitian dari Bang Luga Tambunan ini baru pertama ini atau pernah sebelumnya Bang Jos? Kita pernah sama-sama satu koma juga di komanya siapa waktu itu. Kalau di dunia nyata Bang Jos, pernah dengar ada nggak Bang? Di dunia Kalau nyata. di dunia nyata memang saya belum pernah bertatap muka langsung dengan Bang Luga, tapi ada Bukan maksudnya Bang Luga. bukan bertatapan muka dengan Bang Luga, maksudnya mendengar pemahaman seperti yang Bang Luga sampaikan. Abang Jos pernah nggak temui di dunia nyata yang abang jalani sehari-hari? Pernah nggak Bang? Perkataan Bang Luga yang saya temui di dunia nyata. Ya, di kehidupan sehari-hari abang pernah mendengar nggak narasi yang begini? Narasi seperti yang saya seperti tadi Bang Luga sampaikan. Yang disampaikan Ya. Bang Luga maksudnya. Ya. Pernah ngedengar nggak Bang? Pernah nggak dengar narasi seperti itu? Narasinya kalau ada anak berarti ada bapak, ada ibu. Ya benar, memang ada. Oh, Masya Allah. Begitu. Le Luga ini Bang Akal rupanya tenar juga di offline ya. Iya dia. Makanya saya kan sudah dapat perpuluhan dari dia. Nggak nyangka, cuman sekarang udah main Enggak, ajudan gini. deh, keren kali. Begini Bang ya. Pengajaran Roh Kudus perempuan, sebenarnya pengajaran murid-murid di abad pertama, abad kedua itu ada. Ya.
Tapi ketika masuk di abad ketiga, Katolik sudah mulai berkuasa, disitulah dibunuh bang. Itu dibunuh, dibakar orang-orang yang mengatakan Roh Kudus Ibu. Jadi di abad pertama dan bunuh, disiksa, dibakar. Nah, selama hampir 1700 tahun, makanya Tuhanlah yang membangkitkan ini. Jadi sudah pengajaran ini sudah dibungkam 700 tahun. Jadi pengajaran ini pertama. Jadi pemahaman para rasul-rasul itu pemahamannya seperti ini. Ada 6 gereja yang bernama Origen. Itu pengajarannya sama seperti ini, tapi karena bertentangan dengan gereja Katolik, Origen pun disingkirkan, dianiaya oleh gereja Katolik. Kenapa? Inilah pengajaran yang paling mahal. Karena dengan adanya seperti ini, kita. Tapi kalau konsep Tertullianus itu pincang, makanya orang menjadi banyak yang menganggap atas Nabi. Kalau saksi Yehova menganggap Yesus sebagai hanya ciptaan karena Roh Kudusnya dihilangkan. Begitu. Tapi kalau ada Roh Kudus sebagai itu udah nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah lagi itu. Terus apapun nggak bisa. Oke. Ya, Iya, saya kan? juga paham ya. Kalau sudah hanya- paham bang ya tentang apa hanya Roh konsep Kudus yang sebagai Roh Kudus. Iya, sebentar deh Luga. Jadi Berarti gini, udah Bang. paham apa yang Gini. dimaksud Bang Luga ya. Saya sedikit lagi ya. Lanjut. Sedikit lagi. Lanjut bang, Sedikit lanjut. lagi. Oke. Lanjut. Saya kan Lanjut, sudah Bang, lanjut. bekerja saya juga pengen kaya ya, pengen diberkatin. Tapi kalau kok penginjil, kok semuanya merasa pengen berhasil Tuhan. Saya sebagai penginjil, kok saya. Makanya Tuhan menjawab doa saya. Ayo udah kau pakai cara yang seperti ini ya. Dari Sabang sampai Merauke belum ada yang bisa bantah itu. Belum ada bang. Kalau mau ada silakan lagi. Kita ulang lagi perdebatan dari awal. Itu nggak bisa dibantah. Kecuali nggak ada ayatnya. Mau dipelintir sampai juntung ini juga bisa. Silakan. Saya ngerti sekali. Saya ngerti pemahaman abang. Saya ngerti keadaan abang, bagaimana sampai abang menjadi seperti begini, berjuang dari awal sampai akhir. Saya ngerti bang. Saya ngerti apa yang tadi abang sudah bernarasi, yang tadi abang bilang bahkan ditolak sama Katolik. Saya pernah dengar juga seperti begitu bang. Saya tidak bisa nyangka. Memang itu perjuangannya abang. Saya tidak bisa sangka itu. Tapi begini bang, ketika abang bertanya kepada saya, cukup saja bang. Saya bercerita, bernarasi, menjawab sesuai isi kitab saja bang. Kalau keluar itu saya terus terang bang, Ya. saya takut. Begitu bang. Iya. Ya, kalau itu jawabannya lebih masuk akal Bang Jos. Jadi gini, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau itu jawaban Bang Jos lebih masuk akal. Begitu bang, iya. Begitu bang. Karena begini, karena doktrin ini memang resikonya cuma 2. Kalau nggak nyawa dihisap, itu doang. Jadi makanya saya sendiri pun ini juga terbatas kemampuan seseorang. Tidak semua orang bisa memahami pengenalan akan Tuhan ini, ya. Memang benar. Oneness saya juga tidak mampu mengenal Tritunggal kok. Nah, Oneness ya, Tritunggal sendiri tidak mampu mengenal Roh Kudus Ibu. Jadi di tingkatan sebenarnya. Nah, jadi kalau kan saya udah mengerti, tapi memang saya belum bisa ke situ. Nah, itu lebih masuk akal. Gitu. Karena itu kan
Roh Kudus yang membukakan seperti itu. Iya. Leluga, ini calon jemaat ini. Tapi Leluga. kalau Jangan secara lupa gitu ya. bang, itu sangat sulit dibaca. Enggak, kalau saya dulu, saya gini ya, Bang Luga, hormat kepada Bang Luga. Dari sekian kawan-kawan saya berdebat di dalam kekristenan, Bang Luga memiliki pola pandang sendiri tentang kekristenan. Bahkan ada satu pertanyaan saya yang nggak bisa dijawab oleh rekan-rekan lain tentang sorga. Identitas tertinggi daripada iman Kristen itu kan mengenal Tuhan dan hidup kekal bersama Bapa di sorga. Nah, jadi ada dulu pertanyaan saya ajukan kepada kawan-kawan Kristen. Kalau Bang Luga selesai dia jawab. Di mana narasi saya itu? Apa bang? Gini. Kan di dalam Bible sorga, data-data sorga kan ada 12. Terus Hanya untuk 12 suku bangsa Israel dan jumlahnya yang tertera di sana sekian, tinggi temboknya sekian. Berarti kan Kristen di luar daripada Bani Israel. Ya kan? Jadi kalau dengan Bang Lugat, jadi Kristen masuk dari mana? Kalau dengan Bang Lugat gampang, simpel dia menjawabnya. Itu ibu kota sorga. Jadi kalau Anda mau ke sorga, Anda kan yang berada di luar daripada ibu kota sorga, di dunia, wajib Anda melakukan perjalanan menuju ke sana. Ya kan gitu Bang Luga kan? Betul. Nah, Betul. bagaimana usaha Anda apa? mencapai ke sana? Salah satunya diilustrasikan oleh Bang Luga. Harus melalui travel. Bagaimana travelnya? Ya tentu ada sopirnya ya kan Bang Luga. Bang Luga mampu membimbing Kristen untuk sampai ke ibu kota sorga. Jadi Nah gitu Bang Jos. Jadi maksudnya kalian ini ketika Anda Bang Luga, saya tanya Bang Luga, benarkah kayak gitu ajaran Bang Luga dulu kepada saya? betul. Bang Luga ingat nggak? Iya, kan ini kan di surga itu, ya di surga itu kan ya cuma berapa kilometer, berapa ratus kilometer. Ya 144.000 kilometer. Jawabnya, itu yang kamu baca itu adalah ibu kotanya, bukan seluruh sorganya. Nah Ibarat kata itu gitu. Bang Jos. Bumi Kristen adalah nggak bisa sorganya, jawab, ibu Bangku. kotanya adalah Baik Jakarta. Yohanes, Jadi Tritunggal, yang dihitung Yesus. Gitu nggak nggak bisa jawab. bisa Bang, bang, nggak bisa. Oh, Nah, gitu ya begitu, bang. betul. Kalau Itu pemahaman namanya saya hikmat, sih beda, Bang. Hikmat beda itu. sih. Kalau pemahaman saya dengan Bang Luga memang ada perbedaan sih, tapi saya hargai. Karena begini bang, kalau iman kami kekristenan mau sampai ke sana ya cuma satu syaratnya. Begitu. Syaratnya cuma Izin dulu satu. Bang Luga ya, saya uji ya di depan Bang Luga ya. Kalau prinsip Bang Luga saya udah paham. Lama dulu Bang Luga ngajarkan kepada saya. Bang Luga apa dulu? Biar saya uji dulu. Bang Jos, Abang kan sudah paham tadi yang saya narasikan. Bagaimana cara Anda masuk surga? Abang Anda dari mana ini? Protestan atau apa? Katolik? Kristen Protestan. Oke, silakan Bang. Abang tanya bagaimana caranya masuk ke surga? Ya, kuncinya Abang. cuma satu. Saya mau jawab. Ya, silakan Bang. Lakukan firman, selesai. Enggak begini Abangku. Ke surga itu ada pintunya Bang. Enggak, Abang dengar dulu. Jawabnya cuma Lakukan itu. firman. Lakukan Abang firman. diam dulu, Ketika diam kau dulu, sudah Bang. lakukan firman, kau sampai. Diam dulu Bang. Kau akan sampai ke surga. Selesai. Ya begini Abangku. Abang diam dulu. Saya narasikan. Dengan izin Bang Luga ya. Surga di dalam perjanjian lama itu memiliki 12 pintu. Dan masing-masing orang masuk melalui pintu sukunya masing-masing. Suku siapa ini? Bani Israel. Kristen itu di luar Bani Israel. Bagaimana cara Anda masuk ke surga? Sementara Anda di luar, nggak ada nama pintu Anda di sini, nama suku Anda. Bagaimana cara Anda masuk? Coba silakan dulu Abangku. Ya. Saya menurut Abang itu kalau kita mau sampai ke sana kita harus melalui sub-sub ini ya, 12 suku ini ya, begitu. Ya, pintunya hanya 12, belum ada 13. Ya, Abang kan bernarasi. Pintunya kan ada 12. Itu kan termasuk di dalamnya kan 12 suku bangsa di Israel, ya kan? Iya, benar. Pertanyaan Abang kan bagaimana caranya saya ke sana, begitu? Iya, benar.
lewat pintu mana untuk cara masuk ke surga itu? Berarti menurut abang, kalau kita tidak ikut ke 12 suku bangsa ini, kita tidak akan sampai ke sana, begitu? Iya, silakan bang. Bang, tapi ajaran Yesus beda, bang. Coba silakan bang, kita uji. Ada bang Oke, kita uji. Oke, ajaran Yesus itu jelas, bang. Kau lakukan firman, kau masuk surga. Gak ada salah bang. Itu iklan bang. Pintu-pintu. Abang diam dulu. Biar saya terangkan kepada abang. Yesus berkata, di tempat Bapakku banyak tempat, saya akan ke sana menyiapkan tempat untuk kalian. Ya, Yesus ke surga menyiapkan tempat untuk, ya benar. Nah, jadi abang jangan pure melalui Bible bang. Loh, apakah setelah Yesus sampai di sana, izin Bang Jos, apakah setelah Yesus di tempat Bapa, dia sudah menyiapkan tempat untuk Kristen? Bukan untuk Kristen bang, untuk orang yang percaya akan firman Tuhan. Tidak, gini bang, kan Bani Israel kan sudah memiliki 12 pintu nih. Nah, Yesus berkata sebelum berangkat dia ke surga, di tempat Bapakku banyak tempat, saya akan ke sana menyiapkan tempat untuk kalian. Berarti abang yang logis dalam kekristenan mampu menjawab. Kalau abang nggak akan mampu, saya yakin. Saya bahkan lebih mampu dari abang, karena abang coba silakan bang, narasikan. Tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, silakan bang. Begitu. Ya, coba dulu abang narasikan secara logis sesuai akal sehat manusia. Assalamualaikum. Anda berhak masuk surga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, abang tahu pintu ke-12 itu pintu dari bangsa Bani Israel, yakin? Loh, itu yang tertulis bang. Jangan kutak-tarik kita perjanjian lama bang. Dikutuk sama Rabbul. Sabar bang. Ngomongnya satu-satu. Pelan-pelan bang. Pelan-pelan. Abang yakin kalau Bani Israel yang ke-12 ini sudah pasti masuk surga? Yakin? Itu kita mereka bang. Nggak boleh kita intervensi. Saya tidak intervensi mereka. Tapi di dalam kekristenan kita percaya teman-teman. Kalau mau kesana abang juga yang selesaikan firman. Oke semuanya ya. Mohon berkati semua ya. Kemana Le? Ya, aku mau. Kemana? Ya, lanjutkan lah ya. Oke. Lanjut. Sukses lah untuk Bang Luga ya. Ya, demikian tadi sahabat dua sudut pandang. No luga, no parte. Istilahnya tidak ada luga. Dunia diskusi sepi rasanya. Luga Tambunan hanya dengan mengusung satu ayat, ya, dan dia masih percaya bahwa ada keluarga Tuhan, ada bapak, ada istri, tentu ada anaknya. Demikian buat Anda sahabat dua sudut pandang. Kalau Anda ingin membantu untuk kelancaran channel ini, kalau Anda punya kuota lebih, silakan bantu saya. Ya, seberapapun bantuan Anda, yang penting kami lancar, Anda terhibur dan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Silakan Anda kirimkan ke nomor ini. Bagi-bagi kuota Anda dengan saya. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan kajian video diskusi Luga Tambunan. Ketemu lagi untuk video yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.